helm, pakai celana jeans sobek, pakai jaket kulit, lalu tegak saya. Are you ready to rock? Apakah ada dalil melarang orang pakai celana jeans? Tak ada. Ada dalil melarang pakai baju jaket kulit, pakai helm? Tak ada. Tapi jamaah mulai berbisik, nampaknya sakau Ustaz. Entahlah, mungkin diganggu hantu deh. Ini masalah kelayakan pakaian. Maka saya kemana-mana, saya pakai peci, saya pakai sorban, baju koko, masuk ke hotel, la ilaha illallah. Wah, macam-macam nampak. Adalah orang pakai baju resleting belum berpasang, adalah kain belum selesai dijahit, ada kurang kain tinggi 170 dipasangnya 70, ditarik ke bawah, kebuka atas, dibuka bawah, hancur, hampir batal puasa dibuat. Untunglah di Sumatera Utara ini Masya Allah, apalagi di Deli Serdang, semuanya menutup aurat, rapi, bersih. Laki-lakinya memakai baju koko, bersorban, perempuannya memakai hijab. Mudah-mudahan bukan malam ini aja, istiqomah sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Buatkan khusus pengajian anak muda. Anak muda tidak mau pengajian ramai-ramai sama orang tua. Bukan kata saya bertanya ke anak muda, anak muda, kenapa kalian tak datang pengajian? Kami datang pengajian Pak Ustadz. Terus masa Ustadz yang ngisi ceramah itu dibilangnya pengajian malam ini adalah membahas malam pertama di alam barzakh. Kami mau cerita tentang masa depan, bagaimana karir kami. Jadi ke depan buatkan pengajian khusus anak muda. Undang ustadznya khusus ustadz anak muda. Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Handi Boni, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki. Pokoknya ada tuh ustadz spesialis anak muda. Kalau Ustadz Somad, kalau saya dari mulai anak baru lahir sampai orang tua. Anak-anak kecil itu kalau dengar ceramah saya, anak-anak kecil, pas saya lihat, panggilnya Ustadz Somad, Ustadz Somad. Saya heran, saya tanya, kok tahu? Video Ustadz banyak di handphone mama. Ayah kok tahu? Tahu Pak Ustadz, alhamdulillah. Soalnya banyak juga ibu-ibu nih yang mengadu, Ustadz, suami saya pulang kerja, dibukanya pintu kamar, ngamuk dia. Jangan lagi Ustadz ini masuk ke rumah kita. Kenapa? Ustadz Somad nilai yang menghabiskan paket 2 giga. Jadi sebetulnya yang datang malam ini tidak semuanya mau mendengarkan ceramah. Orang ini cuma mau menengok mana dia orang yang menghabiskan paketku itu selama ini. Tapi insya Allah paketnya yang habis itu bernilai ibadah insya Allah. Amin. Masjid itu begini mestinya, suara mikrofonnya menggelegar, kipasnya hidup, sound systemnya mantap. Ini begini masjid, lampunya terang. Ini kadang kita bersuara tak jelas, keluar urat leher, tak jelas apa kata dia. Ada modal speaker itu menggelegar, ada apalagi masjid-masjid besar. Tapi suara saya malam ini jelas kan? Alhamdulillah. Kadang ada model sound system ini ustadz tua yang mendengar jelas. Selesai acara tanya apa disampaikan seseorang, entah aku tak tahu. Aku tengok orang ketawa, aku ketawa pula. Saudara yang dimuliakan Allah, anak-anak muda buatkan khusus pengajian anak muda. Pagi Ahad, hari libur, habis ngaji ajarkan dia silat. Kenapa? Karena ini di bumi Deli Serdang, dua kerajaan besar, pesilat-pesilat tangguh, ajarkan mereka bersilat. Karena kalau tidak, anak muda ini tenaganya kuat,
habis tenaganya, dibuat keluyuran, ikut geng motor. Tapi kalau disalurkan dengan olahraga, maka insya Allah basket bagus, voli bagus, sepak bola bagus. Tapi bersilat menunjukkan tradisi, jangan sampai kehilangan tradisi. Gimana anak-anak muda, siap ikut silat? Mantap. Kalau Ustaz Somad dikawal dengan pesilat tangguh ini, insya Allah tak ada lagi haters dan buzzer yang menyerang Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Malam ini saya bangga terus terang, ada Bapak Dandim, ada Bapak Polisi, ada Bapak TNI. Cuman masalahnya orang ini tak pakai seragam pula. Jadi kalau orang ini pakai baju koko, baju ustad, berfoto kami, ditengok orang tuh, jangan-jangan lebih ustad pula tentara tuh dari saya lagi. Bapak Ibu bangga tak dengan adanya orang berseragam polisi, tentara masuk masjid? Bangga. Saya terus terang sebagai ustad, kalau udah ceramah saya tengok ada polisi, ada tentara, babinsa, babin kaptipmas masuk ke rumah Allah dengan seragamnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, bangga sebagai seorang muslim. Betul. Tapi kalau dia masuk masjid udah letoy-loy dengan menggeletarnya, apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Baca Yasin aja lah. Malam ini kenapa Ustaz Abdul Somad ini berapi-api malam ini? Karena ada anak muda, ada ketua penggerak PKK, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Anak-anak muda nih mesti masuk tentara, mesti masuk polisi, mesti menjadi hakim, mesti menjadi jaksa, mesti menjadi dokter, mesti menjadi alim ulama, supaya dunia ini aman sentosa, terutama Deli Serdang tetap dilindungi Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Naiklah Abdul Somad khutbah Jumat, innamal khamru, khamar, narkoba, minuman keras, sabu-sabu, ganja, wal maisir, judi online, gaple, wal azlam, mengundi nasib. Selesai khutbah turun ke bawah, keluar jalan langsung orang main tuh, langsung orang laga ayam. Bisa saya ceramah di situ, ya ayyuhallazina kafaru, mana bisa, dia muncul kau katanya. Tak bisa. Tapi kalau ada seragam polisi, tentara dengan pistolnya, tak perlu dengan suara menggelegar, tak perlu dengan tablik akbar, tak perlu dengan dalil, tak perlu dengan marah-marah, lemah lembut aja. Main ya, nanti ku cubit ginjal kalian. Itulah dakwah itu guys, itulah dakwah itu. Dakwah bukan hanya sekedar ceramah, dakwah bukan tabligh akbar, dakwah mengajak orang ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi. Gimana mau nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan? Jadi jangan ejek orang yang tak pernah ceramah. Apa itu? Pulang dari Mesir tak pernah ceramah. Dia memang tak pernah ceramah, tapi dia berjuang di legislatif. Dia mengeluarkan perda, tidak boleh jual khamar, tidak boleh jual miras, tidak boleh pakai narkoba. DPRD provinsi, DPR RI di Jakarta Senayan, DPD, itu juga bagian dari dakwah. Tapi dakwahnya tidak dengan ceramah, dakwahnya dengan sidang, dakwahnya dengan perda, perbuk, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, pilpres, pilgub. Itu bagian dari demokrasi. Kita memang namanya Deli Serdang,